Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa addin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamrin ya'tina min kulli fajin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma rajakum min bahimatil an'am wa kulu minha wat'imul baisal fakir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di mana ini merupakan haji adalah rukun Islam yang keempat, yang kelima. Banyak orang yang selalu ketika ditanya, kenapa Bapak belum haji? Padahal kekayaan banyak, usaha jalan. Itu rata-rata suka menyatakan, saya belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya jawaban seperti ini adalah tidak pas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah manggil seluruh manusia untuk ibadah haji 14 abad yang silam. Berdasarkan surat Al-Hajj, surat yang ke-22, yaitu ayat yang ke-27, Allah berfirman, wa adin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa la kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amik. Dan aku panggil manusia untuk haji, yang akan datang setiap orang, setiap kelompok yang datangnya dengan mengendarai unta yang kurus dari tempat yang sangat jauh. Bahkan yang dipanggil bukan orang beriman, seluruh manusia di sini. Karena wa'adin finnas. Semua jangan heran, walaupun bukan orang Islam, ada yang rasa ingin ibadah haji. Karena ada rasa terpanggil. Karena di sana ada merupakan tempat yang ada magnet energinya untuk orang penasaran ke sana. Cuma sayangnya kalau belum punya pasportnya, ya susah ibadah haji. Karena pasportnya dia harus berani mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pasport yang pertama. Harus berjanji dulu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itulah pasportnya orang menyatakan Islam, karena seluruh perbuatannya harus diawali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi walaupun sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap saja ketika ibadah haji syaratnya harus manistata'a ilaihi sabilan. Ada kemampuan untuk menuju ke tempat itu. Satu, baik secara ilmu, karena ketika ibadah haji itulah kita akan mengecek sejarah Nabi Ibrahim, karena dialah merupakan perintis penanaman akidah yang seluruh kegiatannya ada di ibadah haji. Sehingga perlu memahami adalah ilmu tentang sejarah tentang haji. Kemudian juga harus tahu tentang manasik haji. Jadi juga harus tahu tentang manfaat atau pelajaran dari ibadah haji. Dan Allah kalau sudah memanggil untuk haji,
banyak orang yang tidak mungkin pun bisa jadi mungkin ketika Allah sudah menghendaki. Banyak orang yang saking ingin ibadah haji bisa berangkatnya lewat berbagai jalan. Makanya yang jadi haji itu banyak fasilitas. Ada haji namanya Haji Abidin. Dia bisa haji karena atas biaya dinas, karena dia sebagai pegawai. Tapi juga ada Haji Mansur. Dia jadi haji kenapa? Karena halamannya kegusur. Maaf kalau ada yang namanya Haji Mansur. Dan juga ada yang disebut namanya Haji Kosasi. Kenapa? Karena dia hajinya ongkosnya ada yang ngasih. Menunjukkan orang kalau sudah niat, sehingga kalau Allah sudah manggil, banyak jalan untuk ibadah haji. Kalau kita lihat hakikatul haji, hakikat haji sebenarnya apa? Sebetulnya haji itulah hakikatnya latihan meninggal, yaitu satu, dilatih untuk meninggalkan kampung halamannya. Karena ibadah haji itu tempatnya harus di Mekah, di Madinah. Sudah tentukan, nggak boleh kita di tempat yang lain. Karena tempatnya harus di situ. Sehingga apa? Mau tidak mau, kita meninggalkan kampung sendiri. Yang kedua, kalau hajinya suami istri, kita harus meninggalkan anak. Bahkan mungkin cucu. Dan kita pun meninggalkan seluruh aktivitas yang ada di negeri kita. Dan ternyata ketika kita pergi ibadah haji, seluruh kekayaan kita pergi haji saja tidak boleh dibawa. Kenapa? Karena ternyata sudah diukur oleh aturan perjalanan ibadah haji. Jadi harta kita yang banyak tuh hanya disimpulkan menjadi dua. Satu tas besar, yang biasanya mereknya dari Garuda, banyak sih merek yang suka dipakai. Yang kedua kantong yang kecil, hanya dua, itulah yang dibawa. Jadi walaupun kita banyak baju, banyak kekayaan, tetap ketika baju hanya diizinkan dua, karena nanti diukur dengan beratnya naik kapal terbang. Maka kekayaan kita sedang diperkecil, diperas. Dan itu pun kita bawa koper besar itu ketika kita sampai di tempat penginapan, istirahat. Itu yang ada, yang kita miliki. Tapi ingat, di saat menuju akan ibadah haji, mulai dari hari tarwiyah, kemudian menuju ke Mina, menuju ke Arafah, karena akan dilantik di Arafah ketika ibadah haji, maka koper yang besar nggak boleh dibawa. Itu disimpan di tempat penginapan, nggak boleh bawa koper besar yang ada isi yang kita miliki semuanya, nggak boleh bawa. Kita hanya boleh membawa kantong yang kecil. Menunjukkan kekayaan kita sebenarnya sedang semakin diperkecil ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah semua kita berpakaian seragam, yaitu pakai kain ihram, harus putih semua. Maka ketika di Arafah, wukuf di Arafah, di situ kita tidak bisa melihat mana kopral, mana jenderal, mana pejabat, mana rakyat, mana pengusaha, konglomerat atau yang melat. Asal bisa ke sana ketemu, semua akan ketemu. Karena situ tidak ada status sosial. Semua adalah merupakan hamba Allah yang sedang dilantik ibadah haji. Makanya
Hakikat haji adalah Arafah, di Arafah. Al-Haju Arafah. Baru sah ketika manusia bisa ke Arafah. Makanya ketika hari Arafah, banyak ambulan yang datang. Kenapa? Yang sakit pun dibawa ke sana, karena akan dilantik sebagai ibadah haji. Padahal sebenarnya Arafah itu merupakan gambaran padang mahsyar. Nanti akan dihadapi ketika kita menghadap hari hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sudah ibadah haji sebetulnya hidupnya sudah sempurna. Sudah beres urusan kehidupan. Kenapa? Karena sudah dilatih meninggalkan kampung. Sudah dilatih meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan usaha. Maka disitulah intinya kita sedang digiring. Hakikat kematian adalah seperti itu. Makanya kalau sudah jadi haji masih berbuat maksiat, masih terlalu cinta dunia, tidak dipakai beramal, sebenarnya belum lulus, belum haji mabrur. Padahal ketika sudah haji mabrur, itu balasannya kan langsung surga. Bainal umroh wal umroh kifarah. Kalau antara umroh dan umrah tuh penghapus dosa saja. Tapi al-hajju mabrur laisal jaza ilal jannah. Tapi bagi haji yang mabrur, tidak lagi balasan kecuali adalah sorga, langsung dapat sorga. Siapa yang mabrur? Ternyata manusia yang ketika haji menemukan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang ketika pergi ke ibadah haji, ke Ka'bah, hanya melihat Ka'bah saja. Oh, ini Ka'bah. Tapi dia tidak pernah ketemu siapa Robah Hadil Bait, pemilik Ka'bah itu. Padahal harus sampai ketemu. Hakikatnya memiliki Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang digiring supaya semakin yakin adanya Allah dan taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kenapa begitu kita masuk kepada mikot makan. Kenapa kita mengucapkannya apa? Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Kenapa? Karena kita sudah dipanggil oleh Allah tadi. Namanya dipanggil kan harus menjawab. Labbaik itu merupakan jawaban dari panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya puji, kenikmatan, kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah lepas seluruh kesombongan kita, kekayaan kita, jabatan kita kalau orang sudah ibadah haji. Seandainya ibadah haji diterapkan dalam kehidupan, semua merupakan duta-duta yang akan berubah suasana negerinya masing-masing. Kenapa? Karena di situ kata Allah Pak, ada manfaat harus sampai ketemu. Karena di ayat yang ke-28-nya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, untuk menyaksikan manfaat dari ibadah haji dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari yang telah ditentukan. Itulah makanya manfaatnya ketika ibadah haji sampai kita menemukan hakikat kita adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan negeri sendiri, meninggalkan kampung sendiri, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, tapi untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga supaya ingat kepada Allah tentang kekuasaannya. Karena kekuasaan yang paling mendasar ketika di sana, bisa bayangkan di tempat yang segerasang itu, yang penuh gunungnya dengan batu-batu, susah ada tanaman, tapi di sana orang bisa kaya, bisa bahagia, kemudian juga bisa semer kehidupan, serba enak pada tempat yang tidak subur. Apa menunjukkan? Lebih banyak karunia Allah yang diberikan kepada tempat itu. Padahal kita sering di negeri kita sendiri yang gemah ripah lojinawi, yang ternyata menangkap
menanam tongkatan bisa jadi tanaman. Tapi kok banyak orang yang susah, yang miskin, yang tidak sejahtera. Itu menunjukkan apa? Kurangnya karunia Allah yang tumbuh dalam kehidupan. Karena kalau di sana itu namanya ibadah kepada Allah itu merupakan prioritas. Silakan yang sudah mengalami ibadah haji, walaupun lagi makan pun dengar adzan pasti orang loncat. Sholat berjamaah itu. Dalam posisi apapun, jadi ibadah itu merupakan pokok dalam kehidupan itu. Makanya orang tua walaupun lagi di pasar, lagi nunggu toko, sudah waktu sholat ditutup. Bahkan ditutup, nggak pernah dikunci. Kenapa? Saking lebih penting Allah daripada kekayaan, kedudukan. Sebetulnya itulah pelajaran harus kita ambil. Mungkin ketika di negeri kita kurang sejahtera. Kenapa? Karena kita kurang perhatikan Allah. Udah Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih fasilitas, tapi kita cuek sama Allah di waktu-waktu sholat. Maka di sana tuh saking ingin berjamaah tuh, ada yang bisa berjalan 3 kilo dari asramanya. Saking ingin berjamaah, supaya berjamaah di masjid. Tapi kalau di kita, banyak orang yang di hari Jumat saja, yang harusnya meninggalkan dagang, karena untuk ingat Allah dengan serius, banyak orang yang malah justru dagang di masjid. Pada ayatnya, idza nudiya lis-sholatil jum'ah, kalau dipanggil sholat Jumat, pas aula dikrilah, cepat ingat Allah dan tinggalkan dagang. Kalau di sana praktekkan dagang ditinggalkan, kadang nggak ditutup, nggak dikunci, tinggalkan saja. Saking ingat sama Allah. Tapi di kita banyak orang justru hari Jumat malah dagang di masjid, yang tidak gantian dengan istrinya sampai tidak konsentrasi ibadah kepada Allah. Ini yang sudah terbalik. Makanya pelajaran buat kita, sebenarnya kalau ingin subur negeri kita, praktekkanlah kehidupan ibadah seperti di Mekah, di Madinah. Karena hidup itu di sana apa? Penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau itu yang dipraktekkan, maka Pak Haji yang banyak di Indonesia pasti akan merubah suasana Indonesia lebih bagus. Kenapa? Ketika ilmunya, jabatannya, kedudukannya, kekayanya apa? Diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk bela agama Allah, untuk bela Islam dengan fasilitasnya. Baru Islam akan berkembang lewat Pak Haji yang dapat ilmu dari ibadah hajinya. Itu saja bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.